Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan style untuk fungsi membuat daftar isi. Kemudian kita juga dapat melanjutkan untuk membuat dokumen map. Oke, kita langsung saja. Di sini sudah saya sediakan satu dokumen yang berisi bab 1 pendahuluan, kemudian subbabnya adalah latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian di dalam tujuan penelitian ini ada subbab lagi, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, kemudian manfaat penelitian, ada subbab lagi yaitu penelitian selanjutnya, kemudian praktek keperawatan. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Di sini kita akan ubah style untuk bab 1 pendahuluan. Ini kita gunakan heading 1. Ini heading 1. Tapi ternyata di sini perubahannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti kita perlu memodifikasi. Caranya klik kanan di heading 1, kemudian modify. Nah, di sini adalah kotak dialog yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita ke formatting. Di sini huruf yang kita inginkan adalah Times New Roman. Kemudian ukurannya misalkan yang kita inginkan adalah 14. Kemudian bercetak tebal, bold. Kemudian di sini misalkan warnanya hitam. Kemudian berikutnya letaknya di tengah paragraf. Oke, seperti ini. Oke. Cukup jelas ya teman-teman. Kemudian misalkan antara bab 1 kemudian pendahuluan itu ada jarak. Berarti teman-teman silahkan klik format. Kemudian paragraf. Selanjutnya before-nya kita sesuaikan ya. Misalkan cukup 6. Tetapi after-nya kita buat 6 juga. Oke. Kalau dirasa sudah sesuai, klik OK. Kemudian OK lagi. Nah, nanti jelas ada perubahan di dalam dokumen kita. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Kemudian berikutnya, misalkan di sini latar belakang masalah kita akan beri nomor 1.1. Berarti kita harus menggunakan heading 2. Tampilannya belum sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti kita lakukan klik kanan, kemudian modify. Berikutnya sesuaikan dengan keinginan kita. Hurufnya jelas Times New Roman ya. Kemudian ukurannya kita buat 12 saja. Kemudian bercetak tebal, kemudian di sini hitam. Nah, di sini belum muncul penomorannya, maka teman-teman harus klikkan format, kemudian numbering. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Oke, apakah sudah ada pilihan yang kita inginkan? Nah, kalau di Word saya ini sudah ada ini ya. Tetapi kalau formatnya belum ada yang sesuai dengan keinginan kita, teman-teman klikkan New Number Format. Nah, kemudian di sini teman-teman lakukan pengeditan. Pertama, kita menginginkan bentuknya 1.1, berarti seperti ini. Kemudian titik 1. Ternyata di sini di preview yang berubah itu depannya 1.1, 2.1.
kemudian 3.1. Nah, di sini ada kesalahan kalau kita menginginkan perubahan yang di belakangnya. Oke, seperti ini. Kemudian geser di depan 1, baru kita ketikkan 1 titik. Nah, seperti ini. Ini nanti akan terjadi perubahan di nomor belakangnya. 1.1, 1.2, dan seterusnya. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan, klik OK. Kemudian kita gunakan yang ini berarti ya tadi. Oke, 1.1, 1.2, dan seterusnya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa mengatur jarak antara satu dengan huruf berikutnya. Berarti format, kemudian paragraf. Nah, di sini hangingnya bisa teman-teman atur ya seperti ini. 1 dan seterusnya. Oke, misalkan tadi 6. Oke, dirasa terlalu dekat ya berarti kita perlu menambahkan lagi di sini ya, misalkan 9. Nah, cukup ya, seperti ini cukup. Kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul ya 1.1 latar belakang. Kemudian kalau teman-teman menginginkan mulainya itu dari sebelah sini, berarti kita perlu mengedit lagi di sini teman-teman. Klik kanan, modify, di heading 2 ya, modify, kemudian format, kemudian paragraf. Nah, di sini indentation di-nolkan yang left-nya. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Nah, nanti dia akan rata sebelah kiri. Kemudian di oke. Kemudian di sini kita lanjutkan berikutnya untuk rumusan masalah ya. Kita akan ubah stylenya sama seperti latar belakang. Caranya sederhana ya, tinggal klik di depan rumusan masalah ini, kemudian tinggal klik heading 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian berikutnya tujuan penelitian. Ini adalah 1.3, berarti kita gunakan heading 2. Oke ya. Kemudian ternyata tujuan penelitian ini ada subbabnya. Berarti di sini klik di tujuan umum, kemudian kita gunakan heading 3. Nah, di sini tampilannya masih belum sesuai dengan yang kita inginkan. Kita klik kanan, kemudian modify. Selanjutnya kita edit sesuai dengan keinginan kita. Hurufnya adalah Times New Roman 12, kemudian bercetak tebal, warnanya adalah hitam. Kemudian di sini kita akan beri number. Berarti di sini kita klik format, numbering. Kemudian ini ya, 1 saja, 1 titik gitu ya. Kemudian oke. Selanjutnya oke lagi. Nah, di sini akan muncul 1 titik tujuan umum. Oke ya, teman-teman ya. Berikutnya tujuan khusus ini 2 ya, subbab dari tujuan penelitian, tinggal klik heading 2. Tinggal klik heading 3. Nah, ini bentuknya akan serupa dengan tujuan umum. Berikutnya manfaat penelitian. Ini adalah subbab dari bab 1. Berarti kita gunakan heading 2. Kemudian penelitian selanjutnya ini adalah subbab dari manfaat penelitian. Berarti klik di depannya, kemudian kita klik heading 3. Tapi di sini kita akan gunakan klik kanan, kemudian reset at 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian berikutnya praktek keperawatan. Ini adalah subbab dari manfaat penelitian. Kita gunakan heading 3.
Oke, cukup jelas ya teman-teman. Ini adalah cara penggunaan style untuk fungsi membuat daftar isi. Oke, kalau dirasa sudah, kita akan buat daftar isinya. Misalkan posisinya di atas ya, di sini. Caranya adalah klikkan reference, kemudian teman-teman klik table of content. Nah, seperti ini. Kemudian pilih format yang teman-teman inginkan. Misalkan yang kita inginkan adalah yang ini. Oke, nah ini jelas secara otomatis akan muncul daftar isi. Oke ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat diikuti ya, teman-teman. Kemudian satu lagi di sini dapat kita lanjutkan untuk membuat yang namanya adalah dokumen map. Caranya teman-teman klikkan view, kemudian checklist navigator pen. Nah, di sini akan muncul map dokumen. Jadi tidak perlu bersusah payah untuk mencari konten yang ingin kita baca. Misalkan kita menginginkan membaca manfaat penelitian, tinggal diklik saja. Nah, ini akan muncul atau langsung ke manfaat penelitian. Pendahuluan. Nah, seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.